Dengan teknologi seperti sekarang ini, kecerdasan buatan bukan lagi sesuatu yang jauh di masa depan, atau hanya dalam film fiksi ilmiah. Potensi AI untuk membantu kita dalam tugas sehari-hari telah menjadi sangat nyata. Tetapi dengan itu datanglah takut mereka bisa bangkit menjadi makhluk super cerdas dan otonom, dan bertindak melawan kita, dan itu tidak akan sulit bagi mereka. Mereka punya jumlah yang kita bergantung sepenuhnya pada mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka tidak terhalang oleh emosi, yang berarti mereka kurang empati. Jika itu tidak cukup alasan untuk takut mereka, tetaplah di sini karena kami akan memberikan Anda lebih informasi. Kami menggunakan mesin berpikir setiap hari, mulai dari algoritma pencarian Google, Siri Apple, hingga Alexa Amazon. AI telah tertanam dalam kehidupan kita. Dan dengan mesin yang terus-menerus belajar dari diri mereka sendiri dan pemrogram yang menciptakan yang lebih kuat, yang dikhawatirkan oleh beberapa orang paling cerdas di dunia sebagaimana mestinya. Tetapi bukan karena alasan yang mungkin Anda pikirkan ketika kami mengatakan AI bisa berbahaya. Anda mungkin membayangkan sesuatu seperti Terminator, atau iRobot, atau Age Ultron, tetapi mereka menjadi semakin khawatir. Selain kemarahan, balas dendam, frustrasi, ini semua adalah emosi manusia, dan seperti yang kami katakan sebelumnya, komputer tidak terhalang oleh emosi ini. Jadi apa sebenarnya yang kita takuti? Elon Musk pernah men-tweet bahwa kecerdasan buatan jauh lebih berbahaya daripada nuklir. Tweet ini mengacu pada sebuah buku karya Nick Bostrom yang berjudul Kecerdasan Super, dan berbicara tentang sesuatu yang disebut masalah kontrol. Bunyinya kira-kira seperti ini, katakanlah Anda menugaskan tugas ke AI, bisa apa saja, kecuali buku tersebut menggunakan contoh membuat klip kertas, karena itu adalah AI. Anda tidak perlu memberikan petunjuk langkah demi langkah. Anda cukup memberitahu hasil yang diinginkan. Dalam hal ini adalah membuat klip kertas sebanyak mungkin dengan sumber daya yang tersedia. Tetapi untuk AI, sumber daya yang tersedia tidak terbatas pada apa yang secara eksplisit telah disediakan. Secara teknis, hal ini dapat mengubah seluruh planet menjadi klip kertas. Apa yang ditulis Bostrom dalam bukunya adalah AI akan menyadari bahwa akan jauh lebih baik jika tidak ada manusia karena manusia mungkin akan memutuskan untuk mematikannya. Karena jika manusia melakukan hal ini, maka akan ada lebih sedikit klip kertas, dan tubuh manusia juga mengandung banyak atom yang dapat dijadikan klip kertas. Masa depan yang akan dituju oleh AI adalah masa di mana terdapat banyak klip kertas. Namun tidak ada manusia. Sekarang, ini bukan hasil yang paling mungkin, tetapi ini berfungsi sebagai contoh yang sangat baik untuk menjelaskan masalah ini. Elon Musk menyadari hal ini, dan seperti banyak orang di bidang teknologi, dia telah mendanai penelitian untuk memecahkan masalah ini. Dia menjanjikan $1 miliar untuk membuka AI, sehingga mereka dapat berupaya menemukan dan menerapkan jalur menuju kecerdasan buatan yang aman. Namun ada lebih banyak alasan untuk mengkhawatirkan munculnya AI dibandingkan masalah pengendaliannya. Ada beberapa masalah nyata seputar AI yang telah memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, AI adalah pembunuh pekerjaan, yang mereka bisa dan sudah menyebabkan pengangguran massal. Dan yang paling terkena dampaknya adalah pekerja di bidang manufaktur dan pengiriman barang. Tidak akan lama lagi pekerjaan yang berorientasi pada jasa juga akan terkena dampaknya. Karena mereka menjadi lebih cerdas. Tenaga kerja yang terlatih tidak lagi diperlukan. Faktanya adalah AI dan mesin dapat menangani 80% dari pekerjaan tersebut. Gelombang pengangguran akan segera terjadi. 47 hingga 81 pekerjaan-pekerjaan di Amerika akan terancam dalam waktu 20 tahun. Sementara 137 juta pekerjaan akan hilang di wilayah Tenggara Asia. Tetapi jika bersantai-santai sementara robot menangani semua pekerjaan rumah terdengar seperti mimpi, masih ada lebih banyak masalah. Ketakutan umum lainnya yang berkaitan dengan AI adalah pemerintah menggunakannya untuk menimbulkan kerugian. Tidak mengherankan, jika saat ini negara-negara mengeluarkan dana dalam jumlah yang sangat besar menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan sistem AI untuk membantu kemajuan militer, dan memanipulasi berita sesuai keinginan mereka. AI akan segera digunakan untuk mempersenjatai negara. Ketika Anda pertama kali memikirkannya, sepertinya bukan ide yang buruk untuk menggunakan mesin untuk berperang, demi nyawa manusia dapat diselamatkan.
Tetapi ada lebih dari itu, bagaimana jika mesin tidak berfungsi? Bagaimana dengan negara-negara yang tidak memiliki sumber daya teknologi yang diperlukan untuk membangun sistem seperti itu? Dan bagaimana warga sipil akan melindungi diri mereka sendiri? Pada tahun 2015, fisikawan Amerika asal Swedia Max Tegmark menyatakan keprihatinannya mengenai otonomi senjata dalam sebuah surat terbuka. Ia meminta pemerintah untuk menghindari pembangunan AI yang berpotensi membahayakan. Karena pada intinya AI dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi umat manusia, dan tidak menyebabkan kehancuran. 17.000 orang termasuk Stephen Hawking, menandatangani surat itu. Tetapi seberapa efektif surat itu, hanya akan memakan waktu. Akan mengetahui apakah mereka sedang mengerjakan teknologi tersebut. Tidak lama lagi pemerintah akan menggunakan sistem AI dengan cara yang akan membuat kita takut akan cara sistem tersebut digunakan untuk pengawasan, penegakan hukum, dan peperangan. Dan karena teknologi AI cenderung belajar dari teknologi pencipta mereka, jika niat pencipta buruk, maka hal buruk akan terjadi, dan ini tidak terbatas pada peperangan dan pengawasan yang berlebihan. Jika kita belajar dari penciptanya, kita bisa menghadapi lebih banyak masalah yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya algoritma kecerdasan buatan kita diinformasikan oleh prasangka dan bias historis selama bertahun-tahun. Karena penempatan iklan otomatis, perempuan secara statistik lebih kecil kemungkinannya melihat iklan pekerjaan bergaji tinggi dibandingkan laki-laki. Manajemen pelaku pemasyarakatan membuat profil untuk sanksi alternatif atau Kompas Karena cukup banyak. Prediksi bahwa terdakwa berkulit hitam akan lebih banyak kemungkinan besar akan melakukan pelanggaran kembali dibandingkan terdakwa kulit putih. Meskipun hal tersebut tidak benar, dan prediksi ini diperkirakan tidak akan menjadi lebih baik. Namun satu hal yang tidak perlu kita takuti adalah robot akan membunuh kita. Kecuali Anda terlibat langsung dengan pengembangannya dari AI, atau Anda mengarahkan kebijakan atau sumber daya yang dapat mempengaruhi perkembangan AI. Dan jika kekhawatirannya adalah bahwa pengembang akan menciptakan AI yang ingin memusnahkan populasi, tidak banyak yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya, sebaiknya Anda juga mengkhawatirkannya bumi ditabrak oleh asteroid. Jadi mengapa kemungkinan-kemungkinan ini tidak pernah dieksplorasi dalam film sebagai peringatan akan apa yang akan terjadi? Hanya karena hilangnya lapangan kerja dan kesenjangan sistemik tidak begitu menarik secara visual seperti yang dikatakan Captain America saat menendang drone. Namun kenyataannya adalah bahwa hal ini sudah terjadi saat ini. Dan tidak seperti masalah pengendalian, kita sebenarnya bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya sekarang juga. Kita bisa melihat respons kebijakan seperti pendapatan dasar minimum, atau perubahan sistem perpajakan yang lebih memihak pada tenaga kerja dibandingkan modal. Kita bisa melihat bagaimana manusia menambah nilai unik pada bisnis kita di masa depan, hal yang tidak pernah bisa dilakukan oleh robot. Yang paling penting adalah kita dapat menuntut transparansi dalam pengambilan keputusan algoritmik. Dan mengubah sistem pendidikan kita untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan seumur hidup. Kita bersama-sama menciptakan masa depan kita setiap menit di planet ini. Sehingga kita dapat mewujudkan pilihan kita secara sadar atau kita bisa membiarkan hal itu terjadi pada kita. Karena jika tidak, kita mungkin AI akan memutuskan bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik tanpa kita. Dan akan berusaha memusnahkan kita untuk menciptakan dunia utopia, atau mereka akan mempelajari hal terburuk dari ideologi kita, dan menggunakannya untuk melawan kita, dan masa depan distopia menakutkan yang kita lihat di film akan menjadi kenyataan. Tetapi jika kita secara sadar berupaya menciptakan masa depan yang lebih baik, kita dapat mengharapkan robot seperti C-3PO, atau Jarvis, yang merupakan robot yang sangat cerdas namun masih dapat dikendalikan oleh manusia. Bagaimana menurut Anda? Beritahu kami di komentar di bawah jika Anda menikmati videonya. Pastikan Anda menekan tombol suka dan lihat lebih lanjut di channel ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.